Halo semuanya, BTT Harana Kaisar episode 613 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjut kisah serunya. Di episode sebelumnya, Shoyan berhasil mengalahkan para Raja Roh, namun menyadari bahwa pertempuran tersebut hanyalah bagian kecil dari permainan jauh lebih besar yang dikendalikan oleh sosok misterius bertopeng. Ia mulai meragukan kebenaran sejarah tentang jatuhnya para penguasa puncak seperti Yuzhang dan Sejun, mencurigai bahwa mereka mungkin masih hidup dan memperlakukan dunia sebagai papan catur. Pada akhirnya, Shoyan menyadari dirinya hanyalah pion dalam permainan itu. Tetapi ia tetap bertekad untuk melangkah maju dan menantang para penguasa bertopeng yang mengendalikan segalanya. Shoyan melangkah mundur ke samping. Tatapannya yang penuh keanehan terarah pada sosok bertopeng yang berdiri di sisinya. Topeng itu menyerupai wajah iblis bengis dengan hiasan sulur anggur kering. Di alam dewa kekacauan, setiap Jiang Mesi memiliki sebutannya sendiri. Misalnya adalah Shoyan, disebut Jiugen, dan sosok bertopeng sulur anggur kerap dipanggil Sutong. Entah benar atau tidak, sandiwara ini tetap harus dimainkan dengan sempurna. Yang lebih ingin Shoyan ketahui adalah bagaimana mereka mampu muncul di berbagai dunia sesuka hati dengan wujud semacam itu. Suara sosok bertopeng sulur anggur kembali bergema, menuntut sesuatu yang telah dirampas. Jiugen, jantung mereka harus dikembalikan padaku. Shoyan tidak membuka mulut. Ia membiarkan Sutong terus berbicara. Jiugen, tidak seharusnya kau mengganggu permainanku. Bukankah pilihan bijak membunuh mereka? Jadi, kembalikan mereka padaku. Shoyan tiba-tiba menjawab dengan dingin. Kau ingin bermain sendiri dengan Shenki? Namun itu jelas mustahil. Nada suara yang terdengar tanpa emosi. Setiap kata diucapkan dengan suara dan ritme yang persis sama. Melihat Shoyan tetap keras kepala, sosok bertopeng sulur anggur kembali mengatakan, kalau begitu, baiklah. Silakan datang ke Senshi, aku tidak keberatan. Namun jika engkau bertindak semaumu, aku pun dapat berbuat hal yang sama. Suara yang serak dari balik topeng terdengar. Aturan Jiang Mesi sebenarnya belum sepenuhnya dipahami Shoyan. Yang ia ketahui hanyalah bahwa semua penghuni alam dewa kekacauan amat takut pada sang raja. Setelah hening sejenak, Sutong tiba-tiba menyinggung sesuatu yang mengejutkan. Jiugen, mengapa aku merasa engkau berbeda dari sebelumnya? Pikiran Shoyan terguncang, namun ia segera menenangkan diri. Identitasnya sendiri sudah cukup aneh, apalagi ia sama sekali tidak memahami organisasi pengendali kehidupan, sehingga tidak mungkin menyamar dengan sempurna. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak lagi berpura-pura. Mengapa? Apa kau begitu mengenalku? Tanyanya dengan nada datar. Belum sempat Sutong menanggapi, Shoyan kembali berkata dengan dingin, keluar dari Senshi. Atau jangan harap ada yang bisa bermain-main. Jika raja mengetahui segalanya, maka semuanya akan binasa. Shoyan memilih berbicara dengan samar, hanya mengungkap hal-hal yang ia ketahui. Selain sang raja, ia juga tahu bahwa di dalam dewa kekacauan terdapat banyak kelompok kecil semacam ini, bahkan mungkin lebih dari 9. Namun, untuk hal-hal yang tidak ia ketahui, ia memilih menghindar dan menyebut nama yang mungkin menimbulkan rasa takut pada Sutong. Sutong tiba-tiba berkata, ya, ini lebih seperti dirimu. Kalau tidak, aku akan mengira Jiugen telah digantikan orang lain. Namun 10 Raja Roh itu tidak akan memberikan peran penting. Mereka hanyalah bidak bagiku, bagaikan ikan dalam kolam. Serahkan mereka padaku. Jika engkau menginginkan sesuatu, aku bisa menukarnya. Setelah itu, aku akan menutup mata atas tindakanmu. Shoyan mengerutkan kening. Ia tidak tahu dan tidak mampu menebak maksud Sutong. Dengan kekuatannya, bahkan jika ia merampas 10 jantung itu, ia tidak memiliki cara untuk menanganinya. Namun, membiarkan Sutong membangkitkannya sama saja dengan menyisakan ancaman yang terus membayangi. Suara Shoyan akhirnya terdengar, paro namun mantap. Istana surga manusia harus lenyap dari Senshi. Aku ulangi sekali lagi, Senshi adalah milikku. Jika tidak... Kalimat itu terhenti, bukan karena ia ingin memberi celah, melainkan karena ia sendiri tidak tahu bagaimana harus melanjutkannya. Sutong seakan menanggapi dengan dingin. Sudah kuduga,
Di antara 9 jang misi, hanya engkau yang paling tajam. Baiklah, biarkan begitu saja. Namun Jiogen, dunia sensi ini memiliki daya tarik yang tinggi. Meski aku pergi, mereka tetap akan datang. Kau tak akan bisa menghentikannya. Begitu kalimat itu berakhir, sosok Shutong lenyap dari kekosongan. Ruang di hadapan Shoyan bergetar. Para seniornya kembali muncul satu persatu. Rancang segera maju. Wajahnya penuh kekhawatiran. Adik junior, kemana engkau pergi? Keyun juga mengerutkan kening, sebab ia sama sekali tidak merasakan kepergian Shoyan sebelumnya. Shoyan tersenyum ringan, lalu menjawab dengan tenang. Hanya bertemu seorang teman. Sekarang sudah selesai. Sesaat kemudian, ia merasakan sesuatu. Avatar Jin Chan terpisah dari tubuhnya, membuka mulut yang retak menjadi 4, lalu memuntahkan 10 jantung. Jantung-jantung itu yang semula memancarkan cahaya biru perlahan kehilangan sinarnya. Biru berubah menjadi merah darah, kemudian meredup menjadi merah kehitaman, hingga akhirnya berhenti berdetak. Shoyan segera menyebarkan kekuatan jiwanya, berusaha menelusuri ingatan yang tersimpan di dalam jantung itu, untuk melihat hubungan para Raja Roh dengan pihak lain. Namun hasilnya nihil. 10 jantung itu seolah kehilangan segalanya, tidak menyisakan apapun selain wujud yang abadi. 10 Raja Roh benar-benar telah lenyap. Rancang berseru dengan nada terkejut. Adik junior, mungkinkah ini benar-benar jantung milik para Raja Roh? Para senior yang lain ikut mendekat, menatap jantung itu dengan rasa ingin tahu. Shoyan mengangguk pelan, namun ia sangat menyadari bahwa membunuh mereka bukanlah akhir. Selama Shutong masih ada, ia dapat menciptakan 10 Raja Roh baru kapan saja. Dengan satu jentikan jari, nyala api segera melahap ke 10 jantung itu. Ia tidak menghancurkannya, melainkan hanya mengeringkan hingga keras. Karena ia tahu benda itu merupakan bahan obat tingkat tertinggi sebuah jantung abadi. Keyun perlahan berbicara, wajahnya tetap muram. Raja Roh telah lenyap, istana manusia surgawi musnah. Namun Senshi tetap tidak aman. Krisis tidak surut sedikit pun. Shoyan pun memahami hal itu. Mengalahkan Raja Roh bukanlah akhir, melainkan awal dari krisis yang lebih besar. Meski begitu, ia tetap menegaskan sikapnya dengan penuh keyakinan. Situasi semakin rumit. Semua pihak memakai topeng, menyembunyikan identitas, membuat segalanya dipenuhi misteri. Para seniornya menoleh pada Shoyan, menunggu keputusannya. Adik kecil, apa rencanamu selanjutnya? Shoyan kini bukan lagi dirinya yang dulu, melainkan pribadi dengan kecerdikan dan keteguhan yang jauh lebih matang. Kita tunggu sebentar. Ia mendongak menatap langit. Awan hitam bergolak hebat di atas sana. Ye Tian, apakah urusanmu belum selesai? Balasan segera terdengar, tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Shoyan kecil, aku datang sekarang. Sesaat kemudian, awan ungu kehitaman berputar. Langit di atas bintang tempat mereka berpijak berubah suram. Seluruh pandangan terangkat ke atas, hanya untuk melihat kegelapan. Bayangan-bayangan padat memenuhi langit, jumlahnya mencapai ratusan juta. Semua roh hantu dari istana surga manusia telah berubah menjadi pasukan iblis di bawah kendali Ye Tian. Shoyan masih memiliki tubuh avatar pemakan jiwa yang berada di pihak Ye Tian. Namun berbeda dengan tubuh avatar Jushi, tubuh avatar pemakan jiwa membutuhkan waktu lebih lama untuk dipupuk. Pada saat ini, para senior alam dewa kuno terpengarah menyaksikan pemandangan itu. Adik kecil, semua roh ini benar-benar telah berubah menjadi iblis. Sorot mata Shoyan tetap tenang, tidak bergeming. Ia sudah pernah menyaksikan pemandangan semacam ini, sehingga tidak lagi terkejut. Dengan jawaban ringan, ia mengatakan, mereka kini berada di bawah kendali kita. Ye Tian tertawa rendah. Shoyan kecil, pasukan iblis ini menarik. Mereka dapat berlatih sendiri, dan kapanpun bisa kuperintah. Walau kekuatan individu tidak tinggi, jumlah mereka menciptakan daya gempur yang mengerikan. Dan jika mereka mampu berkembang sendiri, itu akan lebih baik lagi.